Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas surah An-Nazi'at, dan kita masuk pada ayat ke-37 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, sungguh neraka jahimlah tempat tinggalnya. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man tagha, maka barang siapa yang melampaui batas. Apa yang dimaksud melampaui batas dalam ayat ini? Al-Quran menyebutkan 4 makna tentang kalimat tagha. Pertama, tagha itu diambil dari tughyan. Maknanya adalah adh-dhalalatu, tersesat. Jadi adapun orang-orang yang melampaui batas artinya orang-orang sesat. Orang-orang yang jalan yang di luar daripada jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, at-tughyan artinya al-isyan, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang melampaui batas artinya barang siapa yang banyak melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, makna at-tughyan artinya al-irtifa'u wa takabbur. Al-irtifa'u wa takatsur, merasa tinggi, sombong, dan juga merasa dirinya jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, maksudnya tagha di sini artinya az-zulmu, kezaliman. Inilah 4 makna yang biasa dipakai dalam Al-Quran ketika memberikan makna tagha. Jadi adapun orang-orang yang tagha, melampaui batas, maksudnya orang-orang yang tersesat atau ahli maksiat atau orang yang sombong dan zalim. Itu 4 makna yang disebutkan para ulama tentang tagha, melampaui batas itu. Adapun kenapa manusia bisa melampaui batas, tentu ada sebabnya, ada pemicunya. Pertama, disebutkan para ulama pemicu manusia melampaui batas itu al-kibru wal-ulu, karena merasa sombong dan tinggi kedudukan dibandingkan orang. Makanya lihat bagaimana Fir'aun menindas orang-orang yang dianggap musuhnya, Bani Israel, dengan membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan anak wanita mereka. Kenapa dia sampai melampaui batas? Karena dia merasa sombong dan merasa tinggi
dan dia adalah raja dari penduduk Mesir. Yang kedua, al-ujbu wal ghurur, ujub dan juga merasa tertipu. Seperti yang dikatakan oleh Musa alaihi salatu wassalam ketika dia berhadapan dengan Fir'aun dan menjelaskan tentang ketuhanan atau tauhid, maka Fir'aun mengatakan, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin. Kata Fir'aun, apakah saya lebih baik ataukah dia yang hina? Maksudnya kepada Nabi Musa mengatakan seperti itu. Jadi Fir'aun merasa ujub, besar diri dan merendahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka sebab yang kedua kenapa orang bisa melampaui batas, pertama kesombongan, dan yang kedua ujub, merasa bangga. Kemudian yang ketiga al-hiqd wal hasad. Sebab yang ketiga karena kedengkian dan hasad. Jadi orang bisa melampaui batas itu karena dia dengki kepada orang, kemudian hasad kepada orang. Dari situlah dia akhirnya melampaui batas, menyakiti orang lain tanpa tahu sebab kebenarannya, seperti yang dilakukan orang Yahudi. Karena hasadnya mereka kepada kaum muslimin, makanya mereka bisa berbuat apa saja dari kejahatan kepada kaum muslimin. Kemudian juga di antara sebab-sebab melampaui batas adalah al-mulku wa sultan, kekuasaan. Biasanya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang diberikan pangkat jabatan ataupun kepemimpinan, terkadang dia menindas sesuka dia, melampaui batas dari hak dan kewajibannya. Dia bisa mendolimi bawahannya, mendolimi rakyatnya tanpa merasa bersalah. Ini yang keempat. Yang kelima di antara sebab orang melampaui batas adalah al-mal wal walad, harta dan anak-anak. Betapa banyak harta itu memicu orang-orang melakukan kezaliman. Gara-gara harta orang bisa bunuh-bunuhan. Contohnya umpamanya orang yang rebutan harta waris, antar saudara bantai gitu ya, antar saudara bunuh, bahkan terkadang mengambil hak dengan cara yang zalim dan melampaui batas. Atau gara-gara membela anak, padahal anak itu yang salah. Tapi yang namanya anak si buah hati, belahan jiwa, penerus sejarah dan penerus cerita. Terkadang ada orang yang membela anak itu mati-matian, padahal anaknya salah loh ya. Betapa banyak anak-anak yang masuk ke penjara, mungkin entah karena narkoba atau pembunuhan atau kasus apa. Terkadang orang tua mati-matian membela supaya diringankan hukumannya. Mereka rela mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa lawyer, pengacara dan semacamnya, bukan membela kebenaran tapi membela kebatilan, hanya karena ingin supaya anaknya selamat. Jadi anak pun terkadang pemicu orang bisa melampaui batas. Kemudian juga al-ghaflatun nas an hukukihim, lalainya manusia tidak melaksanakan tugas mereka. Orang kalau tidak melaksanakan hak dan kewajiban, pasti dia melampaui batas. Dalam kehidupan rumah tangga sajalah seorang suami tidak melakukan hak dan kewajiban kepada istri atau sebaliknya, atau seorang anak kepada orang tua atau sebaliknya, atau kita dengan tetangga kita atau sebaliknya, itu kan memiliki hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau seandainya hak dan kewajiban ini tidak dilaksanakan, dipastikan salah satunya akan melampaui batas. Dipastikan itu. Seperti seorang istri tidak memberikan haknya melayani suami. Terkadang suami bisa saja melampaui batas, memukul, menyiksa, memaksa dan begitu seterusnya. Atau sebaliknya, mungkin suami tidak memberikan hak dan kewajibannya, memberikan nafkah, bisa saja istri kabur. Istri lari, tidak mau melaksanakan haknya, karena dia juga menuntut hak dia.
Artinya kalau seandainya seseorang lalai dari hak dan kewajiban manusia, dipastikan disinilah pemicunya kenapa orang sampai melampaui batas. Ini di antara sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga di antara sebab yang lain yang boleh jadi kenapa kemudian orang-orang itu bisa melampaui batas dan tidak berhenti dan terus menerus, itu juga ada penyebabnya. Yang pertama, tarku ingkaril munkari wat tasahulu fihi. Tidak mau mengingkari kemungkaran dan menganggap remeh dari perkara mungkar tadi. Jadi ketika kemudian kemungkaran dibiarkan, orang-orang yang melampaui batas itu dibiarkan, maka dia akan terus merajalela dan tidak akan bisa dihentikan. Contoh umpamanya para perampok, kalau tidak ditangkap, kemudian diproses, dikasuskan, kemudian dipenjarakan, dia akan terus merampok. Ya. Dan begitu seterusnya. Dunia maksiat kalau tidak dihentikan akan terus maksiat. Makanya kalau ingin menghentikan perkara tughyan ini, maka ingkari semua kemungkaran. Kemudian yang kedua, at-ta'alluq bil hayati. Seseorang sangat tergantung dengan kehidupan dunia dan lupa akhirat. Orang kalau hatinya terkait dengan dunia saja, lupa dengan akhirat, maka dia tidak akan berhenti untuk melakukan kezaliman, kejahatan, melampaui batas dalam hidupnya. Karena dia pikir kezaliman dia tidak akan dibalas. Dia pikir kezaliman dia tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, makanya dia akan terus berbuat maksiat. Jadi ketergantungan kepada dunia dan lupa akhirat ini menjadikan melampaui batas tidak akan bisa dihentikan. Kemudian yang ketiga, ada mutadabburil Qur'anil Karim. Tidak mau tadabbur dengan Al-Qur'anul Karim. Jangan lagi tadabbur, membacanya pun tidak. Jangan lagi membacanya, menyentuhnya pun tidak. Jadi sepanjang hidupnya tidak kenal apa itu Quran. Ketika seseorang tidak kenal apa itu Quran, maknanya orang itu tidak tahu bahwa hidup itu ada undang-undang. Kan Quran itu undang-undang hidup. Kalau tidak ada Quran, tidak ada undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang, maka seperti harimau dalam hutan. Maka dia bisa berbuat jahat sekehendaknya. Karena bagi dia tidak ada undang-undang. Lah ketika orang kemudian lari dari tadabbur Al-Quran, maka dipastikan dia lari dari undang-undang Islam. Dan kalau dia lari dari undang-undang Islam, maka seolah-olah hidup tanpa undang-undang. Disitulah keberlangsungan orang-orang zalim dan melampaui batas tidak bisa dihentikan. Kemudian yang keempat, sukutu ba'dil ulama'i wad du'a'i anil zulmah. Diamnya sebagian para duat, para ulama, para ustaz, para kiai dari kezaliman, membiarkan kezaliman merajalela, sementara tokoh-tokoh agama membiarkannya dan tidak menasihatinya. Maka ini akan menjadikan orang-orang yang berbuat melampaui batas tidak akan menghentikan perbuatan mereka. Contoh pamannya di lingkungan kecil, RT RW kan. Ada orang yang nyetel musik keras-keras sambil mabok-mabok, ikhtilat dan begitu seterusnya. Kalau dibiarkan, tokoh agama di situ membiarkan, tokoh masyarakat membiarkan, maka seolah-olah dibolehkan. Boleh jadi mungkin lebih merajalela kan gitu. Karena tidak ada teguran. Maka kalau seandainya para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat membiarkan kezaliman dan kemungkaran, maka sesuatu yang melampaui batas itu tidak akan dihentikan. Inilah 4 perkara, hal-hal yang melampaui batas itu tidak bisa dihentikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara obatnya untuk menghentikan sifat melampaui batas ini? Al-Quranul Karim sudah menjelaskan solusinya. Pertama, Al-Quranul Karim
melarang dengan tegas tidak boleh seseorang itu melampaui batas. Quran sendiri yang mengatakan seperti yang disebutkan dalam ayat yang kita baca, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jelas Quran melarang, bahkan mengancam dengan jahim, neraka jahanam. Kemudian yang kedua, al-amru bit tauhid wan nahyu anisyirki. Al-Quran demi mencegah adanya manusia yang melampaui batas dalam agama, maka Quran sampai memerintahkan kita untuk berpegang kepada tauhid dan mencegah dari segala jenis kesyirikan. Karena melampaui batas ini berawal dari kesyirikan. Seseorang melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah yang harusnya diberikan kepada Allah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang perintah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan yang keempat, al-hiwar wal jidal bil qaulil layyinil hasan, bil qaulil layyinil hasani. Al-Quran menjelaskan kepada kita agar kita ini dalam berdebat, dalam berhiwar itu menggunakan kalimat-kalimat yang santun dan baik. Jadi saat kita berdakwah kepada orang-orang yang kita dakwahi supaya mengena orang tersebut, maka Al-Quran sampai memerintahkan supaya kita berkata-kata santun, seperti ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun sang pelampau batas itu. Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia adalah orang yang melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyinan. Katakan kepadanya dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang baik. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bisa ingat dan dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 perkara yang disebutkan dalam Quran sebagai ilaj, obat untuk menangani manusia-manusia yang melampaui batas. Al-Quran dengan tegas larangannya sampai dengan diancam dengan neraka. Quran juga merintahkan untuk bertauhid dan menjauhkan dari kesyirikan karena ini sumber yang melampaui batas. Kemudian juga Al-Quran merintahkan agar kita mencegah dari yang mungkar dan mengajak kepada kebaikan, karena dengan seperti ini terhentilah orang-orang yang melampaui batas. Dan saat kita mengajak manusia untuk berhenti dari perkara-perkara itu, Al-Quran juga mengingatkan agar kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Ya, itu upaya Al-Quran mencegah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mendahulukan kehidupan dunia, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Tabiat manusia terhadap dunia pasti akan lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Kenapa? Karena kita terlahir di dunia dan kita tidak pernah melihat sorga. Kalau antum terlahir di sorga dan tidak pernah melihat dunia, saya yakin kita tidak mungkin ke dunia dan tidak ada ingin menginjak dunia kalau kita lahirnya di sorga. Masalahnya kita lahir di dunia, bukan lahir di sorga. Sementara sorga itu hanya dongeng dan cerita saja. Hanya orang-orang yang beriman yang meyakini keberadaannya. Sehingga keterkaitan manusia kepada tempat kelahirannya jauh lebih kuat dibandingkan tempat yang dijanjikannya. Itulah kenapa kemudian manusia lebih terkait dengan kehidupan dunia dibandingkan tempat yang dijanjikan. Makanya Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Adiyat, sesungguhnya kalian terhadap dunia ini sangat keras kecintaannya. Allah mengatakan,
kecintaan kita kepada dunia itu teramat sangat kuat. Karena memang itu tabiat manusia, mencintai dunia dan ingin kekal di dunia. Terutama orang-orang yang mereka tidak pernah menginvestasikan umurnya, waktunya, hartanya, pangkat, jabatan dan kedudukannya untuk akhirat. Kalau orang itu tidak pernah investasi untuk akhirat, maka selamanya ketika kematian dia tidak akan suka mati. Kenapa? Karena saat kematian dia ingat kebunnya, ingat rumahnya, ingat kendaraannya, ingat anaknya, ingat pasangannya. Macam mana kehidupan mereka? Ditinggal segalanya. Tapi kalau orang memindahkan investasi kekayaannya ke sorga sana, bagaimana dia beli rumah di sana, bagaimana dia bangun rumah di sana, beli tanah di sana, beli pohon di sana, saat kematiannya dia senang. Kenapa? Karena dia akan sampai kepada tempat yang sementara itu di dunia dia menginvestasikannya. Pasti dia akan cenderung suka kematian dibandingkan kehidupan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Artinya ada orang-orang yang cinta ingin berjumpa dengan Allah dan Allah suka dengan dia. Tapi ada orang-orang yang benci berjumpa dengan Allah dan Allah pun benci dengan dia. Seperti apa orang-orang yang tidak mau berjumpa dengan Allah sehingga Allah benci kepada dia? Orang-orang yang tidak punya investasi di akhirat sama sekali. Maka dia akan takut berjumpa dengan Allah, karena dia akan meninggalkan segalanya di dunia, sementara di sisi lain dia harus mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang yang seperti ini neraka jahimlah tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, fa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya sorga adalah tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu dari rukun hati, rukun ibadah hati. Ibadah hati itu kan ada tiga jenis. Pertama, dia harus menanamkan kecintaan kepada Allah, dan cinta dalam ibadah itu sama dengan kepala dalam badan. Artinya kalau manusia tanpa kepala hidup atau tidak? Tidak akan hidup. Maka begitu juga ibadah tanpa cinta, maka tidak akan ada kehidupan dalam ibadah. Kemudian yang kedua, ada namanya ar-raja. Ar-raja itu artinya harapan. Dan yang ketiga ada yang namanya al-khawfu, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan arkan rukun ibadah. Cinta, harap dan juga takut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satunya, yaitu al-khawfu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man khafa maqama rabbih. Adapun yang menanamkan takut kepada kedudukan Rabbnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara tentang satu di antara rukun ibadah hati, perasaan takut. Ulama mengatakan bahwa harap dan takut ini tidak bisa dipisahkan. Maksudnya harap dan takut, harap mengharap mendapatkan rahmat, mengharap mendapatkan pahala, berharap masuk surga, itu namanya harap. Ya.
Adapun takut itu takut diazab, takut adanya malapetaka, takut mendapatkan siksa, takut masuk neraka. Itu namanya takut tuh. Ya. Jadi dua perkara ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Cuman para ulama mengatakan kalau dalam kondisi sehat walafiat, maka besarkan perasaan takut, kecilkan perasaan harap. Tapi kalau dalam kondisi sakit parah, apalagi sakitnya sampai mengantarkan kepada kematiannya, maka perasaan harap harus dibesarkan dan kecilkan volume takutnya. Begitu nasihat para ulama. Ya. Kenapa ulama mengatakan seperti itu? Kalau kita lagi sehat, perasaan takut harus lebih besar, 70% dibandingkan perasaan harap yang 30% saja. Karena supaya saat kita sehat, kita tidak melampaui batas, kita tidak melakukan kemaksiatan, kita tidak terjerumus kepada perbuatan dosa. Karena hanya orang yang takutnya besar kepada Allah pasti yang paling jauh dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya dalam posisi sedang sakit parah, kenapa perasaan takut harus dibalik? 30% harapnya yang 70%. Karena dalam kondisi sakit parah, orang tidak mungkin melakukan apapun yang bisa dilakukan ketika dia sehat. Orang sakit bisa apa coba? Salat pun udah susah, apalagi sampai koma berbulan-bulan. Mau apa yang dilakukan orang sakit coba? Hanya harapan mendapatkan rahmat, itu saja. Orang sakit itu hanya berharap dapat rahmat dari Allah. Dan biasanya orang sakit itu akan mendengarkan orang-orang yang bicara seketika itu ketika dia sakit yang ada di sekitarnya, dan dia akan lupa memori orang-orang kejadian-kejadian sebelumnya. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan janganlah kalian mengatakan sesuatu kecuali kebaikan, karena itu yang akan masuk dan diingat. Sebab kalau seandainya kita ini menceritakan kejahatan dia di saat detik-detik sakaratul mautnya, maka pasti dia akan membesarkan takut dan harapnya. Akhirnya apa? Yang diingat dosa, kemudian kepalanya hanya terekam neraka, sehingga dia tidak ada kesempatan masuk surga. Disitulah setan masuk, jadilah dia putus asa. Jangan-jangan putus asa itulah yang mengakhiri kehidupannya. Ya. Adapun kalau kebaikan yang direkamnya, sehingga dia terekam, oh dia masih ada pahala, ada memungkinkan masuk surga, ada memungkinkan masuk surga, maka adalah harapan di situ. Hilang putus asa, boleh jadi itu pula pahala yang terakhir yang dibawanya. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa para ulama mengatakan dalam kondisi sakit harus haraplah yang dibesarkan, kalau dalam kondisi sehat harus perasaan takut yang dibesarkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya. Ada hadis yang mengatakan kalian tidak akan beriman, maksudnya tidak sempurna iman kalian, sampai kalian menundukkan hawa nafsu kalian dan mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi. Hadis ini lemah, walaupun dicantumkan dalam kitab Arba'in Nawawi, akan tapi maknanya sahih. Ya. Jadi orang-orang yang menundukkan hawa nafsu adalah orang-orang yang memasrahkan hawa nafsunya dan menurut apa kata wahyu. Kalau saya boleh katakan untuk contohnya seperti ini. Ada dua orang, si A dan si B. Dua-duanya mantan narkoba, dua-duanya mantan pecandu khamr, pecandu judi, zina dan yang semacamnya. Allah takdirkan dua-duanya taubat, taubatan nasuha, tidak kembali kepada perbuatan setannya. Dua-duanya hijrah. Cuman masalahnya si A ini, kalau diceritakan tentang masa lalunya, dia menikmati ceritanya. Ya, dia menikmati. Oh memang dulu aku ini dulu penjahat, aku ini seorang pezina, tapi alhamdulillah saya ini sudah bertobat. Tapi dia ketika bercerita menikmati, tidak ada kebencian sama sekali. Ya. Tetapi yang satunya kalau disuruh bercerita masa lalunya, dia tutup rapat-rapat, dia tidak mau.
Dia tidak mau bercerita. Pokoknya dulu yang dulu, saya tidak mau cerita. Saya benci dengan yang dulu, saya ingin yang sekarang. Ini si A dengan si B ini berbeda di hadapan Allah. Yang si A, dia belum bisa menundukkan hawa nafsunya, makanya dia bercerita tanpa ada dosa. Yang si B, dia benci dengan maksiatnya, makanya dia tidak mau menceritakannya. Itulah makna menahan hawa nafsu. Atau dua orang yang kecanduan minum khamar, kemudian dua-duanya tobat dan hijrah. Si A ini dulunya pemabok kemudian hijrah. Kalau diceritakan khamar, dia terbayang rasa khamar, pengen minum tapi tak berani karena sudah tobat. Atau nampak botol khamar, teringat dulu dia pun pemegang kepala botol itu dan kepengen meminumnya tapi tak bisa karena dia sudah bertobat. Yang satu nih beda lagi. Kalau diceritakan tentang khamar, benci mati. Kalau melihat botol khamar langsung mau dipecahkan dia karena sudah dia bertobat betul-betul. Maka orang yang nomor dua itulah yang menundukkan hawa nafsu. Adapun yang pertama walaupun sudah bertobat tapi belum bisa menundukkan hawa nafsu. Kenapa? Karena masih mencintai maksiatnya walaupun tidak melakukannya. Itulah yang dikatakan wanahan nafsa anil hawa. Jadi kalau sudah bertobat, ya bencilah dengan maksiat. Maka itulah tanda dia bisa menahan hawa nafsunya. Sebagai hadiahnya Allah mengatakan fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Wallahu alam. Ini beberapa ayat dalam surah An-Nazi'at yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak kita tutup. Iya, sampai di sini. Tidak ada. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.